Segala puji bagi Allah, Maha Hidup, Qayyum, Maha Kuasa. Tuhan yang benar, Maha Perkasa, Maha Pengampun. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa junjungan kita, Nabi kita, penyejuk mata kita, dan cahaya hati kita, Muhammad, adalah hamba dan utusannya. Nabinya, pilihannya, kekasihnya, dan halilnya. Ya Allah, limpahkanlah syalawat dan salam kepada rahmat yang dihadiahkan, nikmat yang dianugerahkan, penutup para Nabi MU, dan pilihan terbaik dari pilihan MU, junjungan kami Muhammad yang terpilih. Juga kepada keluarga beliau yang suci, para sahabatnya yang terpilih, orang-orang yang setia kepada mereka, dan yang berjalan di atas manhaj mereka sepanjang masa. Dan kepada para bapak dan saudara-saudaranya dari kalangan para nabi dan rasul, sumber kebenaran, kejujuran, dan cahaya. Dan kepada keluarga mereka, sahabat mereka, dan para pengikut mereka, serta kepada para malaikat MU yang terdekat dan seluruh hamba MU yang saleh, dan juga kepada kami bersama mereka dan di antara mereka. Dengan rahmat MU, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Amma badu, wahai hamba-hamba Allah, aku wasiatkan kepada kalian dan diriku sendiri untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, hamba-hamba Allah. Berbuat baiklah, Allah akan merahmati kalian. Sungguh rahmatnya dekat bagi para muhsin. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, seiring dengan mendalamnya iman dan pemahaman seorang mukmin akan tugas penciptaannya. Waktu, umur, dan masanya menjadi berharga baginya. Dan ia tahu bagaimana memanfaatkan waktu dan waspada terhadap berlalunya jam dan momen. Antara malam dan siang. Dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur. Maka, engkau akan dapati mereka memiliki perhatian untuk memanfaatkan malam dan siang, serta menghabiskan umur dalam hal-hal yang mendekatkan kepada Al-Haq dan diridai oleh Tuhan yang Haq. Dan menambah pengetahuan mereka tentangnya, keridaan darinya, ridha kepadanya, dan kedekatan dengan hadiratnya. Mereka itulah orang-orang yang telah memahami hakikat dan berjalan di jalan yang paling lurus, sehingga mereka menjadi sebaik-baik makhluk. Mayoritas manusia, sebagaimana digambarkan Ar-Rahman Jalla Jalaluh, perhitungan bagi manusia kian dekat, namun mereka lalai dan berpaling dari peringatan tentang akhirat. Tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarkannya sambil bermain-main, dalam keadaan hati mereka lalai. Hati mereka lalai, maka mereka tidak hadir bersama Allah, dan tidak merenungkan ayat-ayat Allah. Hati mereka lalai, mereka mengikuti hal-hal yang melalaikan siang dan malam, di rumah dan di luar, hingga hati mereka tetap lalai bahkan saat di masjid dan dalam salat. Waliyadzubillah ta'ala, hati mereka lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Mereka berbisik-bisik dan menuduh orang yang jujur lagi terpercaya dengan sihir dan kegilaan. Syalawat dan salam Tuhanku tercurah atasnya. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, pembeda antara kalian dengan orang-orang yang lalai, orang-orang munafik, dan orang-orang kafir adalah perasaan kalian akan nilai umur. Kesadaran kalian akan bagaimana masa berlalu, bagaimana hari dan jam bergulir. Maka kerinduan salah seorang dari mereka adalah pada saat-saat menyendiri bersama Allah, untuk qiyamul lail, untuk merenungkan Al-Quran, untuk menghadiri salat berjamaah di masjid, untuk menghadiri majelis ilmu, untuk membaca kitab yang mulia, untuk merenungkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua, kepada sedekah untuk orang fakir dan miskin, untuk memperhatikan keadaan tetangga,
Dan dengan amalan-amalan semacam itu, ia menghabiskan umurnya, memanfaatkannya, sambil menantikan tambahan kedekatan. Dan meraih anugerah dan keridaan dari Tuhan, bertambahnya iman, kesucian di dalam hati, ampunan atas dosa dan kemaksiatan, serta kenaikan derajat yang tinggi di surga. Inilah keadaan setiap orang yang telah memahami hakikat. Dan ia tahu bagaimana hari dan malam berlalu, kemudian minggu, kemudian bulan demi bulan. Ia tahu hikmah dalam firman Allah kepada kita. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka jangan menzalimi diri kalian di dalamnya. Jangan zalimi diri. Dan di antara fenomena kelalaian yang aneh adalah bahwa bahkan bulan-bulan ini pun terlupakan dari benak sebagian kaum muslimin. Dan menggunakan penanggalan Januari, Februari, April, Mei, dan Juni. Dan ia lalai dari makna 12 bulan dalam kitab Allah sejak hari Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Sehingga ia tidak tahu kapan Rajab masuk dan kapan berakhir, kecuali dengan mendengarnya dari orang-orang. Betapa lalainya orang ini, bahkan terhadap penanggalan yang telah Allah ridai. Dia meridainya untuk zakat, salah satu rukun Islam, untuk puasa, salah satu rukun Islam, dan untuk haji, salah satu rukun Islam. Dia meridai penanggalan ini dengan bulan-bulan ini dan 4 bulan haram di dalamnya. Hingga ia pun menuliskan tanggal dalam sebagian surat dan momen-momennya. Penanggalan dengan tahun-tahun Masehi dan tidak menyebutkan hijrah Nabi Muhammad atau penanggalan dengan bulan-bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai bilangan bulan di sisinya sejak hari Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Nabi kita menyebutkannya dan berkata, 3 berturut-turut, Zulkadah, Zulhijjah, dan Muharram, dan 1 terpisah yaitu Rajab. Inilah yang menyongsong kita dan umat. Hingga pada pekan ini bulan Rajab yang haram akan masuk kepada kita. Yang di dalamnya kami diangkut di dalam bahtera Nuh. Dan di dalamnya terjadi kehamilan ibu Nabi Muhammad dengan Nabi kita Muhammad. Shallallahu alaihi wa alihi wa syahbihi wasalam. Dan di dalamnya terjadi Isra, Mikraj menurut pendapat yang paling masyhur. Dan di dalamnya terjadi beberapa peperangan beliau Shallallahu alaihi wa alihi wa syahbihi wasalam. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan Imam Syafi'i, imam kita, semoga Allah meridainya, berkata, telah sampai kepada kami bahwa dikatakan ada 5 malam dalam setahun di mana doa dikabulkan. Malam Jumat, malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Syaban, malam Arafah, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. Wahai orang-orang yang beriman. Sayyidina Ali bin Abi Thalib biasa mengosongkan dirinya untuk beribadah pada 4 malam dalam setahun. Malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Syaban, malam Tarwiyah, dan malam Arafah. Dan kalian telah mengetahui dari mana ilmunya berasal. Dan apa yang mendorongnya untuk memanfaatkan malam-malam yang diberkahi ini? Dan telah sahih bahwa sebagian tabi'in berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridai mereka. Ditanya, apakah Rasulullah berpuasa di Rajab? Jawab, ya, beliau juga memuliakannya. Ya, dan beliau memuliakannya. Dan telah datang sebuah riwayat dengan sanad yang lemah menurut sejumlah ulama ahlu sunnah. Bahwasanya Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah sungai yang disebut Rajab. Barang siapa berpuasa sehari di bulan Rajab, Allah akan memberinya minum dari sungai itu. Allah akan memberinya minum dari sungai itu. Wahai orang-orang yang beriman. Memanfaatkan malam dan siang adalah urusan orang yang berakal dan memahami wahyu Allah dan apa yang diturunkannya. Dan ia mengetahui tugasnya dalam kehidupan ini.
dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang diridhai Tuhannya. Maka bersiaplah untuk bulan yang mulia. Dan perbanyaklah istighfar di dalamnya dan di semua bulan, di malam dan siang hari. Dan Wahb bin Munabbih biasa berkata, aku membaca di sebagian kitab-kitab Allah yang diturunkan. Sesungguhnya barang siapa berdoa kepada Allah di bulan Rajab pada sore dan pagi hari sebanyak 70 kali, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan terimalah taubatku, maka api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Nabi kita yang terpilih bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar dari setiap kesusahan, kelapangan dari setiap kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan beliau Shallallahu alaihi wa alihi wa syahbihi wasallam bersabda, beruntunglah orang yang menemukan banyak istighfar di dalam catatan amalnya. Dan sungguh, dalam satu majelis, teman duduknya akan menghitung 100 kali ucapan beliau Shallallahu alaihi wasallam, ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Beliau memperdengarkannya kedua kali dan ketiga kali hingga dihitung 100 kali dalam satu majelis. Begitulah majelis-majelis beliau Shallallahu alaihi wa alihi wa syahbihi wasallam. Dan begitulah orang-orang baik duduk bersama. Dan tidaklah suatu kaum duduk dalam suatu majelis yang di dalamnya mereka tidak mengingat Allah, melainkan akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Dan tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat di mana mereka tidak mengingat Allah dan tidak bersyalawat kepada Nabi mereka, melainkan seolah-olah mereka bubar dari bangkai keledai. Ya Allah, penuhi hari, malam, minggu, dan bulan kami dengan zikir, syukur, ibadah baik kepada MU. Dan berbekal untuk bertemu dengan MU dan datang kepada MU sementara engkau ridha kepada kami. Wahai yang maha pemurah di antara yang pemurah. Allah berfirman, firman-Nya kebenaran nyata. Saat Al-Quran dibaca, dengarkan dan diam agar kalian mendapat rahmat dari Allah. Allah yang maha suci berfirman, ketika kamu membaca Al-Quran, mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami jelaskan secara terperinci. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Siapa mendapat petunjuk, hanya untuk dirinya. Yang sesat merugikan diri sendiri. Siapa tersesat, sesatnya untuk dirinya sendiri. Tak seorang memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan para pembesar yang mewah, lalu mereka fasik di dalamnya. Ketetapan kami pasti berlaku, lalu kami menghancurkan negeri itu. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa-dosa hambanya. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Siapa menghendaki akhirat dan berusaha untuknya sebagaimana mestinya, sedang ia beriman, mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik oleh Allah. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Lihat kami lebihkan sebagian atas lainnya. Dan sungguh, akhirat itu lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Semoga Allah berkahi aku dan kalian dalam Al-Quran Agung. Beri manfaat dari ayat dan peringatan bijak. Teguhkan kami di jalan lurus. Lindungi kami dari kehinaan dan azab MU pedih. Aku mohon ampun kepada Allah bagi kita, orang tua, muslimin, mohonlah, Dia maha pengampun penyayang. Segala puji bagi Allah, yang mengetahui yang rahasia dan bisikan. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, yang menjadikan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan aku bersaksi bahwa junjungan kita, Nabi kita, penyejuk mata kita, dan cahaya hati kita, Muhammad, adalah hamba dan utusannya. Pemimpin para ahli ibadah, kejujuran,
pertobatan dan kembali kepada Allah, kehusyukan, dan ketakwaan. Ya Allah, limpahkanlah selawat MU kepada pengumpul kebaikan dan pujian, hamba MU yang terpilih, Muhammad, penutup para nabi yang mulia. Atas keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Dan atas para bapak dan saudara-saudaranya dari kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul MU, para pemimpin ahli cinta Allah dan ahli kedekatan dengannya. Dan atas keluarga, sahabat, dan pengikut mereka, serta atas para malaikat MU yang terdekat, dan atas seluruh hamba MU yang saleh, dan atas kami bersama mereka dan di antara mereka. Dengan rahmat MU, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Amma badu, wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya aku berwasiat kepada kalian dan diriku sendiri untuk bertakwa kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hakikat takwa kepada MU dalam rahasia dan bisikan kami. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Wahai hamba-hamba Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan terasa berat baginya untuk menghabiskan waktu tanpa mendekatkan diri kepadanya. Maka bagaimana jika lalai darinya? Maka bagaimana jika jatuh ke dalam maksiat hati atau pada salah satu anggota tubuh? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya urusan takwa memegang kendali kehendak seorang mukmin. Hingga ia meninggalkan banyak hal yang ia sukai demi Allah. Dan dia menanggung banyak kesulitan demi Tuhannya. Dan seorang hamba tidak akan mencapai derajat orang-orang yang bertakwa sampai ia meninggalkan perkara yang sebenarnya tidak apa-apa karena khawatir terjerumus ke dalam yang terlarang. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran, dan hendaknya kita memiliki bagian untuk merenungkannya setiap hari dan malam. Dan bagian untuk membacanya. Dan bagian untuk merenungkan maknanya. Dan sungguh, Al-Haq telah berfirman melalui lisan Rasulnya sebagai peringatan. Dan Rasul berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan." Wahai orang-orang beriman kepada Allah, barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, akan dituntun ke surga kelak. Siapapun menaruhnya di belakang, ia diseret ke neraka. Allah meninggikan sebagian kaum dengan kitab ini, dan merendahkan kaum lain dengannya juga. Lazimkanlah istighfar, terutama di waktu sahur, serta di waktu petang dan pagi. Karena sesungguhnya waktu-waktu tersebut adalah waktu di mana urusan istighfar menjadi agung dan pahalanya menjadi besar dari Yang Maha Pengampun. Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi ulah. Dan sambutlah bulan Rajab dengan baik. Dengan menaruh perhatian sungguh-sungguh pada bagaimana menghabiskan dan memanfaatkan waktu bersama kalian, keluarga, dan kerabat kalian. Dan bagaimana kalian memanfaatkan kebaikan dan majelis-majelis kebaikan di negeri dan desa kalian, serta kerja sama kalian dalam meraih ridha Tuhan kalian. Inilah umur yang dihadiahkan dari Yang Maha Benar untuk menjadi tangga kenaikan ke derajat yang tinggi. Dan bagi orang yang lalai dan berpaling, hal itu menjadi sebab terjerumus ke tingkatan-tingkatan paling bawah. Dan menjadi sebab menghitamkan wajah pada hari ketika sebagian wajah memutih dan menghitam. Dan karena diterimanya kitab catatan amal dengan tangan kiri pada hari ketika kitab-kitab itu diterima, baik dengan tangan kanan maupun dengan tangan kiri. Yang beriman pada Allah. Dan bukankah beratnya timbangan amal itu melainkan dengan amal-amal saleh, dan perolehan derajat di surga itu melainkan dengan meraih amal-amal saleh? Siapa berbuat baik, laki-laki atau perempuan, beriman, pasti kami beri kehidupan baik di dunia, dan kami balas mereka kelak dengan ganjaran terbaik di sisi kami, sepadan dengan amal terbaik yang mereka kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kalian berada di masjid seorang imam dari para imam agama Allah Ta'ala, yang sejak masa muda dan kecilnya tidak pernah meninggalkan salat malam. Dan tidak pernah meninggalkan salat witir 11 rakaat dan salat duha 8 rakaat. Kemudian beliau selama 40 tahun salat subuh dengan wudhu isya, khusyuk kepada Allah sepanjang malamnya. Apakah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab, akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya?
Katakan, apakah sama yang tahu dan yang tidak tahu? Hanya orang berakal mengambil pelajaran. Mari jadi orang berakal. Dan marilah kita mengingat di Masjid Jami, Syekh Abu Bakar bin Salim makna-makna memanfaatkan malam dan hari serta bersiap untuk bertemu dengan Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Semoga kita dipenuhi dengan hakikat-hakikat iman, yang jika menyebar di dalam batin manusia, maka akan tampak cahaya-cahayanya padanya. Jika cahaya masuk ke hati, dada pun sungguh lapang dan luas terbuka. Adakah tandanya itu? Beliau bersabda, jauhlah dari dunia menipu, kembali ke negeri abadi, bersiaplah menghadapi maut sebelum datang. Wahai orang-orang beriman sekalian, dan dalam penantian Nabi terhadap waktu-waktu dan cara baik menghabiskannya dalam ketaatan terbaik, ketika hilal Rajab tampak, beliau mengucapkan doanya yang masyhur. Ya Allah, berkahi kami di Rajab Syaban, sampaikan ke Ramadan. Hati rindu Ramadan, siang malam. Dan persiapan dimulai sejak malam pertama bulan Rajab dan berdoa memohon keberkahan di malam-malam Rajab dan hari-hari Rajab serta di bulan Syaban dan hari-harinya. Dan barang siapa yang berada dalam kelalaian di hari-hari dan malam-malamnya, maka tidak akan diberkahi baginya. Siapa yang bersikeras memutus silaturahmi di malam-malam Rajab, tak diberkahi Rajab baginya. Barang siapa yang bersikeras menunda-nunda waktu salat dari waktunya di hari-hari Rajab, maka tidak ada keberkahan baginya di bulan Rajab. Siapa meninggalkan Al-Quran di malam dan siang Rajab, ia tak diberkahi di Rajab. Ya Allah, berkahi kami di Rajab dan Syaban. Ya Allah, sampaikan kami semua ke Ramadan. Jadikan kami hamba pilihan MU, yang diterima, sehat afiat. Amin. Dan tunjukkanlah kepada kami di bulan-bulan ini kebaikan bagi negeri dan hamba-hamba MU, serta diangkatnya bencana, kemudaratan, kerusakan, dan kesusahan. Wahai yang maha mengubah keadaan, ubahlah keadaan kami dan kaum muslimin menjadi keadaan yang terbaik. Berpeganglah dengan tulus menghadap Tuhan, andalkan Dia, bertawakal, berdoa, memohon rendah hati. Dan di antara sarana terkuat untuk keselamatan kalian dan penolak bencana dari kalian adalah memperbanyak selawat kepada nabinya, Muhammad. Siapa berselawat kepadanya sekali, Allah membalas 10 kali. Ia bersabda, yang paling dekat denganku pada kiamat ialah yang paling banyak berselawat atasku. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berselawat kepadanya, Dia mendahului dirinya, kemudian para malaikat pula. Dan ayatnya tentang orang-orang mukmin, lalu Dia berfirman memberitakan dan memerintahkan mereka sebagai penghormatan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ya Allah, limpahkan shalawat dan salam atas rahmat dan nikmat MU. Hamba pilihan MU, Muhammad. Dan atas keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang membantunya dalam keadaan lapang maupun sempit. Khalifah Rasulullah, junjungan kita Abu Bakar As-Siddiq, yang senantiasa berkata benar. Pengabdi setia mihrab. Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab. Penasihat yang tulus bagi Allah, senantiasa baik rahasia maupun terang-terangan. Yang membuat malaikat Ar-Rahman malu, menghidupkan malam dengan tilawah Al-Quran. Amirul Mukminin, Dzunurain, Sayyidina Yang Mulia Utsman bin Affan. Dan saudara Nabi Al-Mustafa dan anak pamannya. Dan walinya serta pintu gerbang kota ilmunya. Imam bagi penduduk timur dan barat. Amirul Mukminin, junjungan kita Ali bin Abi Thalib. Dan atas Al-Hasan dan Al-Husain. Dua pemimpin para pemuda penghuni surga. Dan dua raihan nabimu menurut sunnah. Atas ibu mereka, Fatimah Az-Zahra. Saudari dan saudaranya. Serta Khadijah Al-Kubra dan Aisyah Ar-Rida. Dan istri-istri Nabi. Serta Maryam dan Asyah. Dan Hamzah serta Al-Abbas. Juga Ahlul Bait Nabimu yang kau sucikan dari noda dan najis. Atas Ahlul Bayat Akabah, Ahlul Badar, Ahlul Uhud, Ahlul Bayat Ridwan. Seluruh sahabat mulia. Dan pengikut mereka yang baik sampai kiamat. Ya Allah, muliakan Islam, bantu seluruh muslimin. Ya Allah, hinakan syirik dan musyrikin. Ya Allah, tinggikan agama. Ya Allah, agungkan kalimat mukminin. Binasakan musuh MU, musuh agama. Jangan biarkan mereka capai tujuan atas kami dan muslimin. Amankanlah tanah air kami dan berilah kami keamanan di tanah air kami. Dan jadikanlah ia, wahai pelindung kami, aman dengan penjagaan dan pemeliharaan MU serta penolakan MU terhadap bencana, para perusak, orang-orang zalim, para penjahat, dan orang-orang fasik. Ya Allah, tuntun kami kepada MU seperti menuntun orang mulia MU. Luruskan kami saat menyimpang, bantu saat istiqomah.
Pegang kami saat tersandung. Jangan serahkan kami pada diri sendiri atau makhluk MU sekejap. Ya Allah, jadikan bulan-bulan ini kemenangan, sukses, jaya, kemakmuran. Dan sebagai penolak bala, bencana, dan malapetaka di segala penjuru. Ya Allah, selamatkanlah Hadramaut, Yaman, Syam, Timur, dan Barat. Dengan pandangan MU yang menghapus susah dan bala, memperbaiki lahir batin, meninggikan panji kebenaran dan petunjuk, serta meneguhkan kami di atasnya seteguh-teguhnya secara sempurna sampai akhir hayat kami. Ya Allah, tetapkan kebahagiaan bagi kami. Jadilah sesuai kelayakan MU gaib nyata. Jangan pulangkan kami dari Jumat ini kecuali hati kami terpaut pada MU. Menghadap kepada MU, penuh dengan ketaatan kepada MU. Merasa diawasi oleh MU dalam rahasia dan bisikannya. Penuhilah malam-malamnya, hari-harinya, dan jam-jamnya dengan kebaikan mendekatkan diri kepada MU, merendahkan diri di hadapan MU, dan memohon kedudukan di sisi MU. Wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Pandang kami dan umat, hilangkan derita, anugerahi rahmat MU sepenuhnya. Ya Allah, ampunilah para pendahulu di masjid-masjid, rumah-rumah, dan negeri-negeri kami ini. Satukan kami bersama mereka di derajat tertinggi negeri kemuliaan. Engkau ridha kepada kami tanpa azab, celah, fitnah, hisab, teguran, atau hukuman. Wahai Tuhan segala Tuhan, penggerak sebab, yang maha pengampun, maha penerima taubat. Wahai Zat, karunia MU tak henti, memancar dan mengalir. Wahai yang paling mulia dan yang paling penyayang. Ya Rab, ampunilah kami dan semua saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman. Jangan jadikan hati kami benci pada para mukmin. Tuhan kami, Engkau penyantun, penyayang. Tuhan kami, beri kami kebaikan dunia akhirat, lindungi kami dari neraka. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kelebihan kami. Teguhkan langkah kami, menangkan kami atas kaum kafir. Kami mohon bagi kami dan umat ini kebaikan yang dimohon Rasul MU, Muhammad. Dan berlindung kepada MU dari keburukan yang darinya beliau berlindung. Engkaulah tempat memohon tolong, kepadamu penyampaian. Tiada daya upaya kecuali dengan Allah Maha Tinggi Maha Agung. Hamba Allah. Allah memerintah 3, melarang 3. Allah menyuruh adil, ihsan, memberi kepada kerabat, dan melarang perbuatan keji, mungkar, serta kezaliman. Dia menasihati agar kalian ingat. Maka ingatlah Allah yang agung. Dia mengingat kalian. Syukurilah nikmatnya, nikmatmu bertambah, zikir Allah lebih besar. Allah Maha Besar. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Ayo salat, sukses. Salat ditegakkan. Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Penguasa hari pembalasan. Hanya kepada MU kami menyembah dan memohon pertolongan. Tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula yang sesat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, Maharaja, yang Maha Suci, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dia mengutus seorang rasul kepada kaum ummi dari kalangan mereka, membacakan ayatnya, menyucikan mereka, dan mengajarkan kitab serta hikmah. Sebelumnya mereka dalam kesesatan nyata. Kepada lainnya dari mereka, belum menyusul. Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Itulah karunia Allah, diberikan kepada siapa dia kehendaki. Allah pemilik karunia agung. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Katakanlah, Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu, jika kamu orang yang benar. Mereka katakan menginginkan kematian karena perbuatan mereka. Allah Maha Tahu orang zalim. Katakan, kematian kamu hindari menemuimu, dikembalikan kepada yang mengetahui gaib dan nyata. Wahai orang beriman, saat azan Jumat dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Itu lebih baik bagimu jika benar-benar mengetahui. Usai salat, bertebaranlah di bumi, carilah karunia-Nya, dan ingatlah Allah banyak agar kalian beruntung. Bila mereka melihat niaga atau hiburan, mereka segera bubar menuju sana. Katakan, yang di sisi Allah lebih baik, Allah sebaik-baik pemberi rezeki.
Allah Maha Besar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dengan nama Allah. Saat munafik mendatangimu, mereka bersaksi, engkau utusan Allah. Allah tahu engkau rasulnya, Allah bersaksi kau munafik pendusta. Mereka jadikan sumpah sebagai tameng, menghalangi jalan Allah, buruk perbuatan mereka. Karena beriman lalu kafir, hati tertutup, tak paham. Melihat mereka, tubuhnya memukau, saat berbicara, kau mendengar. Laksana kayu tersandar, menyangka tiap teriakan untuk mereka. Mereka musuh, waspadalah. Allah membinasakan mereka, betapa dipalingkan. Saat dikatakan, datanglah, Rasulullah mohon ampun bagimu. Kau lihat mereka sombong berpaling. Sama saja, kau mohon ampun atau tidak. Allah tak mengampuni, tak menuntun kaum fasik. Mereka berkata, jangan nafkahi yang di sisi Rasulullah hingga bubar. Milik Allah langit dan bumi, namun munafik tak paham. Jika kembali ke Madinah, yang mulia mengusir yang hina. Kemuliaan milik Allah, Rasulnya, dan orang beriman, munafik tak tahu. Wahai orang beriman, jangan harta dan anak melalaikanmu dari mengingat Allah. Siapa berbuat begitu, merekalah yang rugi. Infakkan sebagian rezeki yang kami beri sebelum maut datang. Lalu ia berkata, Tuhanku, andai engkau menunda sebentar, niscaya aku bersedekah dan termasuk orang saleh. Allah tak menunda ajal ketika waktunya tiba. Dia maha tahu atas apa yang kamu kerjakan. Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.